Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelasnya dipersiapkan. Nah, kita berdoa di dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita tadi sudah berdoa. Nah, sekarang ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Tolong dicek ya kanan dan kirinya siapa yang tidak hadir, ayo. Oh ya, bagus ya. Berarti kalian sudah hadir semua. Di sini berarti ada 20 siswa. Nah, anak-anak, ada yang masih tahu atau ingat pembelajaran minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ayo, ada yang tahu bisa angkat tangan. Iya, Andi? Ya, betul. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang kode dan kodar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kode dan kodar? Ada yang bisa jelaskan? Iya, Tasya? Iya, benar Tasya. Jadi, maksud dari kode itu seperti yang sudah dijawab oleh Tasya, yaitu tentang hidup mati. Kita sudah diatur oleh Allah. Nah, sedangkan kodar adalah bentuk perwujudan dari kode tersebut. Nah, sedangkan keduanya tersebut merupakan takdir Allah. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Minggu kemarin kan juga sudah membahas tentang macam-macam takdir, yaitu terbagi dua. Apa saja? Ayo, ada yang bisa jawab, angkat tangan. Iya, Sinta? Iya, benar. Jadi takdir itu menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, takdir mubram ini ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Noval. Silahkan. Iya, betul. Jadi contoh dari takdir mubram yaitu kematian, kita dilahirkan kapan, kulit kita sawo matang, sedangkan kulit orang tua kita putih. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa dirubah. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti Raffi misalnya mempunyai cita-cita menjadi dosen matematika. Nah, Raffi berusaha, dia tuh belajar dengan tekun, berdoa, lalu melanjutkan kuliah dalam kuliah jurusan matematika. Nah, itu merupakan takdir yang bisa dirubah. Dirubah dengan cara apa? Dirubah dengan cara ketekunan kita dalam belajar itu seperti apa. Allah bisa merubahnya. Kesungguhan kita dalam meraih cita-cita itu seperti apa. Nah, itu merupakan takdir yang bisa dirubah. Nah, itu merupakan materi kemarin ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Iya, karena tidak ada yang bisa menjawab, kalian boleh membuka buku halaman 32. Nah, di situ terdapat gambar. Gambar di sini gambar apa ya, anak-anak? Iya, jadi di sini gambar tentang remaja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan remaja itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mega? Iya, betul. Jadi remaja itu anak-anak berusia 12 tahun hingga 20 tahun. Ada yang ingin menjawab lagi? Iya, Nadira? Iya, jadi remaja itu usianya untuk sifatnya masih labil. Nah, jadi remaja ini masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, dalam masa remaja ini terdapat perkembangan. Perkembangan apa ya, Bu? Jadi perkembangannya meliputi aspek fisik, psikis, dan aspek psikososial. Nah, kalian ini usia berapa ya? Kalau misalnya kalian usia 14, berarti kalian ini adalah anak-anak remaja, masa remaja. Nah, jadi ciri-ciri remaja itu seperti apa ya anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Iya, Sri? Iya, jadi remaja yaitu biasanya suka menolak. Jika diperintah ini oleh orang tua biasanya menolak. Nah, rasa ingin tahunya itu besar. Jika dilarang,
Nak, kamu jangan melakukan ini. Nah, biasanya remaja itu ingin tahunya besar. Apa sih, kenapa kok tidak boleh gitu? Kenapa alasannya? Nah, iya, ciri-ciri remaja yang lain ada yang bisa menjawab? Iya, Supri, silahkan. Iya, ciri-ciri dari remaja yang lain yaitu ingin mencari jati dirinya seperti apa, lalu keinginannya ini ingin dituruti semuanya. Nah, selalu merasa paling benar. Nah, selalu ingin dimengerti oleh orang tua, oleh temannya, ingin dimanja oleh siapapun yang ada dalam lingkungannya itu. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Nah, termasuk akhlak pada remaja. Nah, akhlak pada remaja itu apa aja sih? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, betul Rizka. Jadi akhlak pada remaja yaitu terkait tentang sikap sopan santun, perbuatannya, cara bicaranya ketika ia di sekolah, di rumah, di lingkungannya itu seperti apa. Nah, apa aja sih tentang adab dalam Islam itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, Rizky. Iya, bagus. Jadi terkait adab pada remaja yaitu tentang adil, sikap jujur kepada orang lain. Kalau misalnya kita mempunyai sikap adil dan jujur, maka akan disenangi. Bukan hanya disenangi oleh teman saja, tetapi kita juga akan disenangi oleh orang lain, lingkungan kita, masyarakat kita. Anak-anak, ada yang bisa menjawab lagi terkait adab pada remaja? Oh iya, kalau kalian tidak tahu bisa Ibu jelaskan. Nah, adab remaja yang lain yaitu lapang dada dan suka membantu. Apa sih Bu yang dimaksud dengan lapang dada dan suka membantu? Nah, lapang dada itu kita harus ikhlas ketika pendapat kita, nasihat kita tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, sedangkan suka membantu, kita itu bukan hanya membantu kepada teman saja, kita harus membantu sesama lingkungan. Jika kita di jalan ada orang yang kecelakaan, kita harus membantu semampu kita gitu. Nah, jangan diacuhkan karena remaja ini masa depan bangsa, jadi harus mempunyai etika sopan santun yang harus dijaga. Nah, terkait sopan santun yang lain, ada yang bisa menjawab? Ya, baik, Ibu jelaskan lagi. Nah, terkait adab yang lain itu, para remaja harus bisa mengajak teman-temannya, bahkan mengajak orang yang lebih tua kepada kebaikan. Kebaikan seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi kebaikan yang bisa dilakukan yaitu untuk taat kepada Allah. Nah, contohnya seperti sekarang ini kan waktu masih puasa. Nah, kalian bisa mengajak remaja-remaja jika ada yang berkumpul untuk bermain game, kalian bisa mengajak teman-temannya, ayo teman-teman kita pergi ke musola, lebih baik kita tadarus, apalagi masa Ramadan ini pahala kita, kebaikan kita akan dilipat gandakan, seperti itu. Bisa menjelaskan dengan pelan-pelan gitu. Jadi kita dalam dunia ini menjadi remaja yang berguna dalam masyarakat, bagi teman, bagi lingkungan sekitar kita. Tadi kita sudah membahas terkait ada pergaulan pada remaja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku menyimpang dalam remaja. Nah, perilaku menyimpang dalam remaja ini sebaiknya kalian hindari ya, karena akan berdampak fatal pada hidup kita di dunia dan akhirat, buat diri sendiri, buat orang tua, buat masyarakat, sekolah juga akan terkena dampak dari pergaulan menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Nah, apa saja sih contoh perilaku menyimpang pada pergaulan remaja? Akan Ibu tuliskan dalam papan tulis ya. Jadi anak-anak, perilaku menyimpang
pada pergaulan remaja, di sini Ibu tuliskan yaitu minuman keras dan judi. Nah, minuman keras ini dilarang. Dilarang karena apa, Bu? Karena termasuk minuman yang memabukkan, bisa merubah pikiran dan sikap kita. Nah, sedangkan judi itu kenapa, Bu, dilarang? Karena dilarang karena bisa mengunduh nasib. Berarti kita tuh tidak percaya bahwa nasib kita itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur semenjak kita belum lahir di dunia. Nah, dalam agama dan negara juga dilarang. Karena apa? Karena judi dan hammer ini, minuman keras, sebagai langkah awal untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan pencurian. Nah, Allah sendiri juga telah melarang dalam Al-Quran surat surat Al-Maidah ayat berapa ya anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Larangan tentang judi dan minuman keras. Iya, Siti, silahkan. Iya, benar. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Perilaku menyimpang yang kedua apa, anak-anak? Iya, pacaran, yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis, yaitu pacaran. Nah, kalian sudah tidak asing kan dengan kata pacaran? Nah, pacaran ini sudah populer kan di Indonesia, yaitu hubungan antar lawan jenis. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Bu? Ciri-cirinya itu suka berduaan, kencan bersama, pegangan tangan. Nah, jika kita tidak punya iman, maka akan terjerumus ke maksiat. Karena apa? Karena kita ini akan dihasut oleh setan untuk melakukan maksiat. Allah juga sudah melarang dalam Al-Quran surat apa? Ada yang bisa menjawab? Biasanya untuk Al-Quran tentang larangan pacaran ini banyak yang tahu. Iya, benar semuanya, tepuk tangan. Jadi kita sudah dilarang oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Benar semuanya. Kalian sudah tahu semuanya kan? Untuk contoh perilaku menyimpang yang ketiga apa, anak-anak? Tawuran ya. Sudah Ibu tuliskan di papan tulis, yaitu tawuran. Nah, tawuran itu apa sih, Bu? Jadi tawuran itu perkelahian antar kelompok. Nah, antar remaja, antar sekolah. Nah, perkelahian ini bisa meresahkan bagi masyarakat. Nah, bisa disebabkan karena apa ya, Bu? Karena disebabkan oleh saling mengejek, mengolok-ngolokkan antar remaja, berebutan teman, rebut pacar gitu. Nah, itu karena tidak nafsunya para remaja tidak bisa dikendalikan seperti itu. Sekarang Ibu kasih tugas ya kepada kalian. Bagaimana sih caranya untuk menghindari perilaku menyimpang yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kita bahas tadi, yaitu cara menghindari tawuran, cara menghindari orang yang berpacaran, cara menghindari minum-minuman hammer dan judi. Itu bagaimana sih caranya? Bisa kalian diskusikan kepada teman sebangku kalian. Nanti sebelum mengerjakan, apakah anak-anak sudah paham tentang tugasnya? Baik, jika sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas berarti ya. Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Setelah itu kalian bisa presentasikan berdua di depan kelas ini. Apakah sudah selesai semua tugasnya? Alhamdulillah sudah selesai semua. Jika sudah selesai, apakah ada yang mau presentasi di depan kelas tanpa Ibu panggil? Oh baik, Dewi sama Rizka bisa boleh presentasi. Nah, adakah yang mau menambahkan lagi? Adakah yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari Dewi sama Rizka tadi? Ada yang ingin ke depan lagi? Baik, Novel sama Rizky, silahkan. Nah, karena
Karena Dewi sama Rizka, Naufal sama Rizky sudah memberanikan diri untuk maju ke depan, kita harus beri aplaus anak-anak, tepuk tangan. Nah, jadi ada yang benar dari jawaban mereka berempat. Nah, cara untuk menghindari perilaku menyimpang itu kita harus birrul walidain. Apa sih yang dimaksud dengan birrul walidain? Ada yang bisa menjawab? Iya, Naufal, benar, bagus. Birrul walidain yaitu taat kepada kedua orang tua. Nah, taat kepada orang tua ini akan membuat kita kepada hal yang positif, karena orang tua kita tidak akan memberikan hal-hal negatif kepada kita. Benar kan? Iya. Cara menghindari yang kedua yaitu kita senantiasa untuk mengingat Allah, untuk beribadah, meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, supaya kita bisa terhindari dari perilaku-perilaku menyimpang yang sudah kita bahas tadi. Nah, cara menghindari yang ketiga yaitu kita dengan mengembangkan potensi diri kita. Contohnya kita ingin menjadi dosen matematika yang sudah Raffi ingin tadi, berarti kita harus berlatih matematika, belajar terus, tekun, mengembangkan apa yang kita bisa gitu. Kita juga bisa mengikuti organisasi, contohnya organisasi PMR, organisasi OSIS yang membawa kita ke arah positif. Oke? Cara yang menghindari yang kelima yaitu apa anak-anak? Iya, yaitu kita harus bergaul dengan siapa? Bergaul dengan teman yang membawa kita kepada kebaikan. Oke, 100 buat kalian. Nah, jika kita akan bergaul kepada teman yang membawa kita mendapat negatif, kita juga akan terjerumus. Nah, sebaliknya juga, jika kita mempunyai teman yang membawa dampak positif, kita juga akan terjerumus kepada hal yang negatif. Kita akan diajak, ayo kita pergi ke musola, belajar bareng, berkelompok, ayo kita mengaji, tadarus, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita sholat sunnah, seperti itu. Jika kita mempunyai teman yang membawa dampak negatif, kita juga akan terjerumus. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya itu seperti kita akan berbuat kebaikan. Contohnya kita akan melakukan sholat, tapi teman kita membawa pengaruh negatif. Ayo Rifki, kita jangan sholat. Ngapain kita sholat? Gak ada gunanya, mending kita main judi. Dapat bisa tahu kita ini kedepannya bakal gimana, seperti itu. Nah, hal itu jangan terjadi ya, jangan sampai kalian terjerumus ya. Harus pintar-pintar dalam memilih teman ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita petik dari materi hari ini? Iya, silahkan Nadira. Iya, benar. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam memilih teman, pintar-pintar dalam berperilaku, karena perilaku menyimpang itu akan membawa kita pengaruh buruk, sedangkan perilaku adab yang baik juga akan membawa kita kepada hal yang positif. Benar. Nah, sampai di sini apakah ada penjelasan ibu guru yang kurang jelas anak-anak? Baik, karena kalau sudah jelas, ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Kalian bisa buka halaman 35, itu ada soal pilihan ganda 1-10, tolong kalian kerjakan ya. Minggu depan kita akan bahas materi tentang ini, tentang soal pilihan ganda ini kan, karena saling berkaitan terhadap materi hari ini. Oke? Baik, karena terkait materi sama tugas yang ibu berikan dalam rumah sudah jelas semuanya. Dalam pembelajaran ini juga sudah selesai. Sebelum ibu tutup, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk ketua kelasnya bisa disiapkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu tutup pembelajaran kali ini.
Ibu mohon maaf ya jika terdapat kekurangan dan kesalahan karena ibu juga manusia yang terdapat banyak salah kata, salah pengucapan. Mohon maaf ya anak-anak. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.